Polisi adalah salah satu institusi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Hampir di setiap sudut kota kita melihat keberadaan mereka. Entah dalam bentuk patroli, pengaturan lalu lintas, pengamanan unjuk rasa, hingga penyelidikan kasus kejahatan. Namun, pertanyaan besar yang kerap muncul adalah apakah masyarakat masih benar-benar membutuhkan polisi? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri sejarah polisi, fungsi mereka, kelemahan dan kelebihannya, serta kemungkinan dunia tanpa polisi. Secara etimologis, kata polisi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Pada abad ke-6 SM di Yunani, polis merujuk pada tatanan masyarakat yang memiliki aturan dan pemerintahan. Dari sinilah kemudian berkembang istilah politeia, yang berarti urusan negara atau administrasi publik. Pada abad pertengahan di Eropa, sekitar tahun 1200-an, kata polis dalam bahasa Prancis mulai digunakan untuk menyebut sistem pengaturan ketertiban umum. Dari Prancis inilah kata itu menyebar ke berbagai bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, yang mengadopsinya menjadi polisi. Jadi, asal-usul kata polisi sendiri terkait erat dengan sejarah panjang pengaturan ketertiban di dalam kota, bukan sekadar aparat bersenjata. Jika menelusuri sejarah kepolisian, di Mesir kuno pada sekitar 2500 SM, sudah ada kelompok penjaga yang bertugas menjaga pasar dan memungut pajak. Di Kekaisaran Romawi pada tahun 27 SM dibentuk cohortes urbanae yang berfungsi menjaga ketertiban di Roma. Di Inggris, sistem kepolisian modern lahir pada tahun 1829 ketika Sir Robert Peel membentuk Metropolitan Police Service di London. Model ini kemudian menjadi acuan bagi banyak negara di dunia. Di Indonesia sendiri, sejarah kepolisian modern bermula pada masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial membentuk Veldpolitie atau polisi lapangan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan penjajah. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Kepolisian Nasional dibentuk secara resmi pada 1 Juli 1946 yang kini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Polisi pada hakikatnya memiliki fungsi utama menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah kejahatan. Tugas mereka luas, mulai dari patroli, penyidikan, lalu lintas, hingga kontraterorisme. Kewenangan polisi juga besar. Mereka bisa melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penggunaan senjata api dalam kondisi tertentu. Disinilah perbedaan antara polisi dan tentara menjadi jelas. Tentara berfungsi menjaga pertahanan dari ancaman luar, sementara polisi mengurus keamanan dalam negeri. Meski demikian, polisi juga dilengkapi senjata api karena sering berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan bersenjata. Penggunaan senjata api bukan berarti polisi berubah menjadi tentara, melainkan bentuk kesiapan menghadapi ancaman yang dapat mengancam jiwa masyarakat maupun jiwa polisi itu sendiri. Namun, persoalan besar yang kerap muncul adalah citra polisi. Di Indonesia, banyak masyarakat cenderung membenci polisi karena dianggap arogan, koruptif, dan sering menyalahgunakan kewenangan. Contoh kasus penyimpangan sangat banyak. Misalnya, kasus mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo yang menjadi otak pembunuhan Brigadir J pada 2022, yang menggemparkan publik karena menunjukkan bagaimana aparat bisa menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Sumber-sumber media nasional seperti Kompas dan Tempo memberitakan kasus ini secara masif. Ada pula kasus pungli dalam rekrutmen calon polisi yang sering muncul di laporan investigasi media, memperkuat persepsi bahwa masuk kepolisian seringkali bukan murni soal kualitas, melainkan juga uang. Isu money politik dalam rekrutmen ini menurunkan kualitas SDM polisi dan melahirkan oknum-oknum yang tidak berintegritas. Di sisi lain, ada pula contoh polisi baik yang dikenang masyarakat, seperti Jenderal Hogeng. Ia dikenal sebagai Kapolri yang jujur, sederhana, dan tidak bisa disuap. Banyak orang menganggap Hogeng sebagai simbol polisi yang ideal, seorang penegak hukum yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kisah Hogeng menjadi kontras dengan kondisi polisi saat ini, yang dianggap jauh dari teladan integritas tersebut. Jika dibandingkan dengan citra polisi di luar negeri, perbedaan terlihat jelas. Di banyak negara maju seperti Jepang atau Inggris, polisi dihormati karena dianggap profesional dan humanis. Di Jepang, polisi tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga sangat dekat dengan masyarakat melalui sistem koban, pos polisi kecil yang membantu warga sehari-hari. Di negara-negara Skandinavia, polisi jarang terlihat bersenjata karena kejahatan relatif rendah dan kepercayaan publik tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa citra polisi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, transparansi rekrutmen, serta budaya hukum masyarakatnya. Selain itu, ada hubungan kompleks antara polisi, politik, dan kekuasaan. Dalam struktur negara, polisi berada langsung di bawah presiden. Namun pertanyaan muncul, bolehkah polisi berada di bawah kepala daerah? Jika polisi berada di bawah gubernur atau bupati, ada potensi mereka menjadi alat politik lokal sehingga rentan digunakan untuk menekan lawan politik. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa menempatkan polisi di bawah kendali pemerintah daerah bisa membuat mereka lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Beberapa pakar tata negara bahkan menyarankan struktur hibrid. Di level nasional, polisi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sementara di level daerah mereka bisa berkoordinasi dengan gubernur atau bupati agar lebih sejalan dan kooperatif dengan kebutuhan masyarakat. Jumlah polisi juga menjadi faktor penting. Menurut standar PBB, idealnya ada sekitar 2 polisi untuk setiap 100.000 penduduk. Namun, di banyak negara berkembang, jumlahnya jauh di bawah standar ini. Indonesia sendiri memiliki sekitar 470.000 polisi untuk 270 juta penduduk, atau sekitar 174 per 100.000. Artinya jumlah polisi di Indonesia masih di bawah ideal, yang berdampak pada kinerja mereka dalam menjaga keamanan. Namun, persoalan polisi di Indonesia bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Hal lain yang menimbulkan perdebatan adalah keberadaan polisi Pamong Praja, Satpol PP. Banyak orang menilai keberadaan Satpol PP membuat tugas menjadi tumpang tindih dengan polisi. Namun sebenarnya, fungsi mereka berbeda. Polisi bertugas menegakkan hukum secara nasional, sementara Satpol PP lebih fokus pada penegakan perda, peraturan daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat lokal. Jadi, meskipun terlihat mirip, ruang lingkup tugas mereka berbeda. Namun, koordinasi yang buruk sering membuat masyarakat bingung dan merasa aparat negara hanya gemar menindak, bukan melindungi. Pertanyaan besar berikutnya adalah apa yang terjadi jika tidak ada polisi? Dunia tanpa polisi mungkin terdengar utopis bagi sebagian orang yang membenci aparat. Namun, realitasnya akan sangat berbahaya. Tanpa polisi, kejahatan akan meningkat tajam karena tidak ada pihak berwenang yang menegakkan hukum. Kriminal akan berani bertindak lebih bebas, konflik antar warga bisa berujung pada kekerasan massal, dan hukum rimba akan berlaku. Negara bisa hancur karena tidak ada institusi yang mengatur ketertiban. Bahkan dalam masyarakat paling sederhana sekalipun, selalu dibutuhkan mekanisme pengawas atau penjaga aturan. Polisi pada dasarnya adalah representasi dari kebutuhan manusia akan keamanan kolektif. Meski begitu, hal ini tidak berarti polisi tidak perlu berubah. Justru masyarakat sangat membutuhkan reformasi polisi agar lebih berintegritas, profesional, dan transparan. Reformasi ini meliputi rekrutmen yang bersih dari pungli, pendidikan yang menekankan etika dan pelayanan publik, pengawasan internal dan eksternal yang ketat, serta penghargaan terhadap polisi yang berprestasi. Jika tidak ada reformasi, polisi akan semakin kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Hal ini berbahaya karena tanpa kepercayaan rakyat, polisi tidak bisa menjalankan fungsinya secara efektif. Di Indonesia, tentara cenderung lebih dicintai rakyat meski juga memiliki masalah. Salah satu alasannya adalah TNI sering tampil dalam kondisi darurat seperti bencana alam, sehingga dilihat sebagai penyelamat. Sementara polisi sering berhadapan langsung dengan rakyat dalam konteks penindakan, razia, atau pengamanan demonstrasi, yang membuat mereka lebih mudah dibenci. Perbedaan peran ini membentuk perbedaan citra. Akhirnya masyarakat masih sangat membutuhkan polisi. Tidak adanya polisi akan menciptakan kekacauan besar. Namun, polisi yang koruptif dan tidak berintegritas juga sama bahayanya. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah reformasi menyeluruh untuk melahirkan polisi yang benar-benar menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, seperti teladan Hogeng.